Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanggepin nih beberapa orang-orang yang sinis sekaligus agak nyinyir tuh ketika melihat video konser sholawat yang diadakan oleh Hadat Alwi dan juga Sulis tersebut. Kata sebagian orang, wah itu apaan itu? Masa sholawat dibikin konser musik? Masa orang baca sholawat kemudian yang ngedengerin orang-orang ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Begini, mungkin bagi anda-anda ya, yang tiap hari di dalam lingkungan yang taat, lingkungan yang soleh, mungkin ketika melihat video itu ngerasa jijik dan ngerasa risih. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya itu gelap, tidak taat dan tidak soleh, ketika mereka mendengarkan sholawat di konser musik, itu mungkin menjadi sesuatu yang berkesan loh bagi mereka loh. Yang selama ini mungkin hidupnya mohon maaf berada dalam kegelapan, ketika mendengarkan itu seakan-akan membuat mereka teringat lagi tuh dengan mungkin masa lalunya ketika dia kecil dia pernah ngaji, teringat lagi dengan kebaikan gitu. Artinya ada secercah cahaya yang mereka nikmati dari hal itu semuanya. Dan kita kan nggak bisa loh menghukumi orang mendapatkan hidayah dari mana aja kan gitu. Ya ada orang dapat hidayah mungkin di pasar, ada orang dapat hidayah mungkin justru malah di tempat maksiat kan gitu. Dan dulu di zaman Nabi itu ada sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman itu tukang mabuk. Tapi mabuknya Nuaiman tuh aneh. Mabuknya bukan di pasar, mabuknya bukan di tempat-tempat maksiat enggak. Tapi mabuknya di dekat Masjid Nabawi itu. Artinya dia mabuk tapi nggak pengen jauh dari Nabi. Sampai-sampai Nabi itu ya menegakkan had atas Nuaiman, artinya dicambuk sampai 80 kali segala macam. Tapi tetap mabuk terus. Sampai-sampai sahabat itu mengatakan pada Nuaiman tuh, la'anahullahu Nuaiman. Semoga Allah itu melaknat Nuaiman. Tapi kata Nabi apa? Ya, kamu-kamu itu jangan melaknat Nuaiman. Karena bagaimanapun juga, walaupun Nuaiman tukang mabuk, tapi dalam hatinya Nuaiman tuh ada cinta yang tulus untuk saya dan juga Allah, kan gitu. Artinya ini menjadi pemahaman keagamaan kita bahwa di antara makna Islam rahmatan lil alamin itu artinya umat Islam itu tidak bisa dihukumi kafir ketika mereka bermaksiat, ya kecuali mereka keluar dari Islam kan gitu. Artinya maksiat itu tidak bisa menjadi penghalang orang untuk cinta kepada Nabi. Artinya maksiat itu ya satu sisi yang lain, cinta pada Nabi satu di sisi yang lainnya juga kan gitu. Dan kita-kita ini juga nggak bisa juga tafrik bainan Nabi wa ummati biqauli Nabi. Kita ini nggak boleh juga memisahkan antara Nabi dengan umatnya, kemudian alasannya dengan sabdanya Nabi kan gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi itu adalah asyadun nas syafaqatan li ummati. Nabi itu adalah apa? Manusia yang senantiasa berupaya bagaimana caranya umatnya itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan syafaatnya. Bahkan Nabi sampai mengatakan syafaati la ahlil kabairi min ummati. Saya itu punya syafaat khusus loh bagi umatku yang mereka itu punya dosa besar. Artinya sebegitu cintanya Nabi sama kita. Artinya bahwa walaupun orang-orang itu hobinya maksiat, walaupun orang-orang itu hobinya berbuat keburukan, tapi kita tidak boleh juga menjustifikasi mereka. Bahwa mereka itu punya hak loh untuk cinta pada Allah dan juga Nabi-Nya kan gitu. Mereka itu punya hak juga untuk kemudian dengerin sholawat dan yang lain sebagainya. Ya kita tahu bahwa ini adalah fikih dakwah lah, tahapan lah. Nanti kalau mereka sudah sadar baru ngaji yang bener kan gitu. Ya kita doakan aja mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini berada dalam kegelapan, mudah-mudahan mereka mendapatkan cahaya hidayah. Siru ilallahi urujan wa makasir. Ya, berjalanlah menuju Allah meskipun kalian itu berjalan dengan tertatih-tatih dan juga merangkak. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.